Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakteri Putra dengan NPM 2578292. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on yaitu modul ke-7 pengalihan Ethernet. Modul ke-7 pengalihan Ethernet. Kenapa saya harus mempelajari modul ini? Welcome to Ethernet switching. If you are planning to become a network administrator or a network architect, you will definitely need to know about Ethernet and Ethernet switching. The two most prominent LAN technology in use today are Ethernet and WLAN. Agak susah guys saya bacanya. Mungkin kita lanjutkan ke 7.1 aja langsung ya. 7.0.2. Jadi apa yang akan kita pelajari di modul ini? Yang akan kita pelajari di modul ini yaitu menjelaskan cara kerja Ethernet dalam jaringan yang menggunakan switch. Nah, bagi Ethernet, jelaskan bagaimana sublapisan Ethernet berhubungan dengan bidang-bidang prem. Jelaskan alamat MAC Ethernet, jelaskan bagaimana switch membangun tabel alamat MAC-nya dan meneruskan prem, dan juga jelaskan metode penerusan switch dan pengaturan port yang tersedia pada port switch layer 2. Masuk ke 7.1 Ethernet encapsulation. Encapsulasi internet lama ya. Oke, modul ini dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet, termasuk penjelasan tentang sublapisan MAC dan bidang-bidang prem Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah linear kabel atau LAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel twisted pair, tautan serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet berbasis pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, 40 Mbps, dan 100.000 Mbps. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, standar Ethernet mendefinisikan protokol layer 2 dan teknologi layer 1. Ini dia ya, Ethernet didefinisikan oleh protokol lapisan tautan data dan lapisan fisik. 7.1.2 itu sublapisan tautan data. Protokol IEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan tautan data untuk beroperasi. Sublapisan tersebut adalah Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control MAC seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ingat bahwa LLC dan MAC memiliki peran berikut dalam lapisan tautan data. Sublapisan LLC yaitu sublapisan IEE 802.2 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Sedangkan sublapisan MAC, sublapisan ini misalnya IEEE 802.3 dan 802.11 atau 802.15 diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Sublapisan ini menyediakan pengalamatan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai kontrol teknologi lapisan fisik. Ini dia teman-teman. Oke, kita lanjut di 7.1.3 sublapisan MAC. Sublapisan MAC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan akses media. Enkapsulasi datanya yaitu IEE 802.3 mencakup hal-hal berikut: prime Ethernet, pengalamatan Ethernet, dan juga deteksi kesalahan Ethernet. Mengakses media seperti yang ditunjukkan pada gambar, sublapisan MAC IEE 802.3 mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi Ethernet melalui berbagai jenis media termasuk tembaga dan serat optik. Standar Ethernet pada sublapisan MAC yaitu seperti ini teman-teman, seperti di gambar ini ya. Ingatlah bahwa Ethernet lama yang menggunakan topologi bus atau hub adalah media half duplex bersama Ethernet media half duplex menggunakan metode akses berbasis persaingan,
yaitu clearance-nya multiple access atau collision detection atau CSMA atau CD. Ini memastikan bahwa hanya satu perangkat yang mengirimkan data pada satu waktu. Kita lanjut 7.1.4 bidang bingkai Ethernet. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte yang dari bidang alamat MAC, tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan frame atau FCS. Bidang preamble tidak termasuk saat menjelaskan ukuran frame. Nah, catatannya, ukuran frame mungkin lebih besar jika persyaratan tambahan disertakan seperti penandaan pelan berada di luar cakupan kursus ini. Jadi bidang bingkai Ethernet seperti ini, dan juga detail bidang Ethernet ada di sini. Ada bidang dan juga keterangannya, teman-teman. Ada penyimpanan dan pembatas bingkai awal, kolom alamat MAC tujuan, bidang alamat MAC sumber, jenis atau panjang, bidang data, dan juga bidang urutan pemeriksaan bingkai. Oke, selanjutnya di sini ada pemeriksa pemahaman. Kita lanjut saja, dan juga di sini ada praktikum menggunakan Wireshark untuk memeriksa frame Ethernet. Kita lanjut ke 7.2 alamat MAC Ethernet. Oke, MAC address dan hexadesimal. Tunggu. Oke. Belum juga nih. Sebentar, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di 7.2 alamat MAC dan hexadesimal. Dalam jaringan, alamat IP versi 4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan binar basis 2. Alamat IP versi 6 dan alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sistem bilangan hexadesimal basis 16. Untuk memahami hexadesimal, Anda harus terlebih dahulu sangat familiar dengan binar dan desimal. Nah, sistem penomoran hexadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Di sini ya nilai desimal dan binar yang setara dengan 0 hingga F hexadesimal. Ingat bahwa 8 byte atau 1 byte adalah pengelompokan binar yang umum. Binar 0000 hingga 1111 dapat dipresentasikan dalam hexadesimal sebagai rentang 00 hingga FF seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Saat menggunakan hexadesimal, angka 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. Misalnya dalam tabel, nilai binar 00001010 ditampilkan dalam hexadesimal sebagai 0A. Angka hexadesimal sering direpresentasikan dengan nilai yang diawali dengan 0 kali. Misalnya 0 kali 73 untuk membedakan antara nilai desimal dan hexadesimal dalam dokumentasi. Hexadesimal juga dapat direpresentasikan dengan angka 16 sebagai indeks bawah atau angka hexadesimal diikuti dengan huruf H, misalnya 73H. Anda mungkin perlu melakukan konversi antara nilai desimal dan hexadesimal. Oke, 7.2.2 alamat MAC Ethernet. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik atau NIC. Pada segmen jaringan lokal, pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan pada model OSI. Nah, seperti ini teman-teman. Semua alamat MAC harus unik untuk perangkat Ethernet atau antarmuka Ethernet. Untuk memastikan hal ini, semua vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar ke IEEE untuk mendapatkan kode hexadesimal unik 6 digit, yaitu 24 bit atau 30 bit yang disebut pengidentifikasi unik organisasi atau OUI. Ketika vendor menetapkan alamat MAC ke perangkat atau antarmuka Ethernet, vendor harus melakukan hal berikut. Gunakan OE yang ditetapkan sebagai 6 digit hexadesimal pertama. Tetapkan nilai unik pada 6 digit hexadesimal terakhir. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet terdiri dari 6 digit hexadesimal kode UE vendor diikuti oleh 6 digit hexadesimal nilai yang ditetapkan vendor. Oke, di 7.2.3 frame processing. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang tertanam atau burned in address atau BIA. Karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja atau read-only memory ROM pada niche. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Nah, catatannya, pada sistem operasi PC modern dan niche dimungkinkan untuk mengubah alamat MAC melalui perangkat lunak. Ini berguna ketika mencoba mengakses jaringan
penyaringan berdasarkan BEA. Nah, akibatnya penyaringan atau pengendalian lalu lintas berdasarkan alamat MAC tidak lagi seaman sebelumnya. Nah, saat komputer dinyalakan, ini menyalin alamat MAC dari ROM ke RAM. Ketika sebuah perangkat meneruskan pesan via jaringan internet, header internet mencukup hal-hal berikut: alamat MAC sumber dan juga alamat MAC tujuan. Klik putar pada animasi ini untuk melihat proses penulisan lingkar. Nah, oke, cukup ini aja ya. Full screen. Oke. Oh, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. 7.2.4 alamat MAC unicast. Dalam Ethernet, alamat MAC unicast berbeda digunakan untuk komunikasi unicast broadcast dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan. Nah, dalam contoh yang tunjukkan pada animasi ini teman-teman, mungkin bisa kita lihat dulu ya. Kayaknya frame-nya kurang nih. Itu kelihatan ya di atas itu ya. Lanjut lagi aja. Dalam contoh yang ditentukan pada animasi, sebuah host dengan alamat IP /4 192.168.1.5 atau sumber meminta halaman web dari server di alamat unicast IP /4 192.168.1.200 agar paket unicast dapat dikirim dan diterima. Alamat IP tujuan harus ada header paket IP. Alamat MAC tujuan yang sesuai juga harus ada di header frame Ethernet. Alamat IP dan alamat MAC digabungkan untuk mengirimkan data ke satu host tujuan tertentu. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan terkait dengan alamat IP /4 dikenal sebagai Address Resolution Protocol atau ARP. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IP /6 dikenali sebagai Network Discovery atau ND. Alamat MAC sumber harus selalu berupa unicast. Oke, lanjut 7.2.5 alamat MAC siaran. Sebuah frame siaran Ethernet diterima dan proses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur-fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut. Alamat MAC tujuan adalah FFFF dalam heksadesimal atau 48 angka 1 dalam biner. Semua port switch Ethernet terendam kecuali port masuk. Ini tidak diteruskan oleh router. Oke, kita lanjut ke 726 alamat MAC multicast. Sebuah frame multicast Ethernet diterima dan proses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur dari multicast Ethernet adalah sebagai berikut. Terdapat alamat MAC tujuan 01005E ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IP /4 dan alamat MAC tujuan 33 step 33. Step 33, ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IP /6, terdapat alamat MAC tujuan multicast cadangan lainnya untuk data yang dienkapsulasi bukan IP seperti Spanning Tree Protocol atau STP dan Link Layer Discovery Protocol LLDP. Semua port switch Ethernet kecuali port masuk akan blokir kecuali jika switch dikonfigurasi untuk multicast spawning. Snooping. Paket tersebut tidak diteruskan oleh router kecuali jika router dikonfigurasi untuk merutekan paket multicast. Oke, kita lanjut ke 7.2.7 itu ada lab ya, melihat alamat MAC perangkat jaringan. Oke, ini ada praktikum, kita lanjut aja ke 7.3. Di sini ada tabel alamat MAC atau switch fundamental. Kita buat ke bahasa Indonesia terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sebentar, ini mau di charger. Oke, lanjut lagi ya. Setelah 731 dasar-dasar switch, setelah Anda mengetahui semua tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya membahas bagaimana switch menggunakan alamat-alamat ini untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Switch Ethernet memiliki tabel alamat MAC untuk membuat keputusan penulisan untuk setiap frame, tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulang bit ke semua port kecuali port masuk.
Ada gambar switch 4 port baru saja dinyalakan tanpa menunjukkan tabel alamat MAC yang belum mempelajari alamat MAC untuk kesempatan PC yang terhubung. Di sini ada 3.2 pembelajaran yang penulisan switch. Switch secara dinamis membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada suatu port. Nah, klik tombol pelajari dan teruskan untuk melihat ilustrasi dan penjelasan tentang proses ini. Ini dia ya untuk mempelajarinya, dan untuk majunya itu di sini. Nah, find the destination MAC address. Nah, di sini ada 7.3.3 memfilter bingkai. Saat sebuah switch menerima frame dari berbagai perangkat, switch tersebut dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Ketika tabel alamat MAC switch berisi alamat MAC tujuan, switch tersebut dapat memfilter frame dan menuliskan ke satu port. Klik setiap tombol untuk melihat ilustrasi penjelasan tentang cara kerja. Oke, ini dia ya. Kita PCD ke switch, beralih ke PCA, dan PCA beralih ke PCD. Oke, sudah ya. Di sini ada video, mungkin kita buka saja transkripnya di sini karena terlalu memakan banyak waktu nanti jika kita buka ya. Setelah itu ada lagi video di sini 7.3.5. Kita buka saja transkripnya di sini. Oke, sampai dengan 2 menit 52 detik. Kita lihat aktivitas di sini. Tukar. Nah, tentukan bagaimana switch meneruskan frame berdasarkan alamat MAC sumber, alamat MAC tujuan, dan informasi dalam tabel MAC switch. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan informasi yang diberikan. Ini dia ya, teman-teman. Kita tunjukkan saja. Di sini ada praktikum ya. Kita lanjut saja ke 7.4. Sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut di 7.4.1 metode penerusan frame pada switch Cisco. Seperti yang telah Anda pelajari pada topik sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Pada switch Cisco sebenarnya ada dua metode penerusan frame dan ada alasan yang baik untuk menggunakan salah satunya daripada yang lain. Tergantung pada situasinya. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan, yaitu ada pengalihan simpan dan teruskan dan juga pengalihan potong tembus. Nah, salah satu keunggulan dari switching store and forward adalah kemampuannya untuk menentukan apakah sebuah frame memiliki kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Kita bisa klik putar sih di sini teman-teman. Cuman oke, ini dia seperti ini ilustrasinya. Oke, 7.4.2 pengalihan langsung. Pada switching code drop, switch bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi belum lengkap, switch hanya menyangga sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana data harus diteruskan. Alamat MAC tujuan terletak pada 6 byte pertama frame setelah table. Switch mencari alamat MAC tujuan dalam table switchingnya, menentukan port antar muka keluar dan meneruskan frame ketujuan melalui port switch yang ditentukan. Switch tidak melakukan pengecekan kesalahan pada frame. Klik putar. Oke, seperti ini dia animasinya teman-teman. Dari sumber ke switch dan ketujuan. Oke, ada dua varian dari scalar potong tembus, yaitu pengalihan maju cepat dan pengalihan tanpa portman. 7.4.3 buffering memori pada switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan ketika port tujuan sedang sibuk pada kemacetan. Nah, metode penyangga memori yaitu metodenya memori berbasis port dan kenangan bersama. Keterangannya yaitu frame disimpan dalam antrian yang terhubung ke port masuk dan keluar tertentu. Sebuah frame hanya akan dikirim ke port keluar setelah frame yang berada di antrian sebelumnya.
kirim. Nah, lalu ada kemungkinan satu frame dapat menunda transmisi semua frame yang tersimpan dalam memori karena port tujuan sedang sibuk. Serta penundaan ini terjadi bahkan jika frame lainnya dapat dikirimkan ke port tujuan yang terbuka. Nah, kenangan bersama itu ada menyimpan semua frame ke dalam buffer memori umum yang digunakan bersama oleh semua port switch dan jumlah memori buffer yang dibutuhkan oleh suatu port dialokasikan secara dinamis. Nah, 7.4.4 yaitu pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling mendasar pada switch adalah bandwidth atau kadang-kadang disebut sebagai kecepatan. Dan pengaturan duplex untuk setiap port switch dapat penting agar pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung seperti komputer atau mesin lainnya. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan internet, full duplex dan juga half duplex. Ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja di 7.4.5 atau MDI. Dahulu, koneksi antar perangkat memerlukan penggunaan kabel crossover atau stretch rod. Jenis kabel yang dibutuhkan bergantung pada jenis perangkat yang dihubungkan. Sebagai contoh, gambar tersebut mengidentifikasi jenis kabel yang tepat yang dibutuhkan untuk menghubungkan perangkat switch ke switch, switch ke router, switch ke host, atau router ke host. Kabel crossover digunakan saat menghubungkan perangkat sejenis dan kabel stretch rod digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak sejenis. Catatan koneksi langsung antara router dan host menggunakan koneksi silang crossover. Ini kabel silang, kabel lurus, dan kabel lurus. Setelah kabel silang. Oke, di 4.6 ini periksa pemahaman. Kita lanjut ke 7.5. Dan di 7.5 itu ada latihan dan quiz modul. Mungkin cukup sekian saja untuk video saya di modul 7 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.